Tidak seperti tim U17 sebelumnya yang kita tuan rumah, ya terima kasih juga jadi tuan rumah. Yang ini melalui kompetisi. Kalau sampai mereka lolos ke Piala Dunia, itu yang saya sampaikan. Saya rasa Indonesia diambang kejutan terbesar. Evandra Floresta. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Erick Thohir angkat Nova Arianto jadi pelatih timnas senior gantikan Patrick Kluivert. Menurut Erick Thohir, Nova Arianto ini gaya mainnya mirip Shin Tae-yong. Madam Pang sebut akan keluar dari ajang AFF dan akan fokus ke ajang Piala Dunia. Madam Pang setuju dengan Indonesia lolos Piala Dunia lebih baik daripada 10 trofi AFF. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, Erick Thohir angkat Nova Arianto jadi pelatih timnas senior gantikan Patrick Kluivert. Menurut Erick Thohir, Nova Arianto ini gaya mainnya mirip Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan dominasinya di Piala Asia U17 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Hasil ini memastikan mereka menyapu bersih seluruh laga di fase grup dengan kemenangan. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sukses menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Tak hanya itu, mereka juga tampil gemilang saat menghadapi Yaman, mencetak 4 gol dan hanya kebobolan 1, timnas pun sukses mengamankan kemenangan dengan meyakinkan. Dengan performa impresif ini, Indonesia melangkah ke babak selanjutnya dengan penuh percaya diri, menunjukkan potensi besar mereka untuk bersaing di babak berikutnya, yakni babak 8 besar. Di samping itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ini tengah mempertimbangkan Nova Arianto sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Patrick Kluivert untuk melatih timnas senior. Menurut Erick, Nova bukan hanya memiliki pengalaman yang mumpuni, tetapi juga berhasil mengombinasikan ilmu yang ia pelajari dengan filosofi permainan ala Shin Tae-yong. Nova ini pelatih yang luar biasa. Dia menggabungkan metode melatih ala dirinya sendiri dengan pendekatan Shin Tae-yong, hasilnya bahkan lebih baik, ujar Erick memuji pelatih timnas U17 tersebut. Dari segi pengalaman, Nova Arianto jelas lebih memahami dinamika timnas Indonesia karena pernah menjadi asisten langsung Shin Tae-yong di tim senior. Ia telah terlibat dalam berbagai pertandingan internasional dan memahami karakter para pemain Garuda dengan sangat baik. Patrick Kluivert mungkin memiliki nama besar sebagai mantan pemain top Eropa, tetapi rekam jejaknya sebagai pelatih tidak terlalu mengesankan. Ia bahkan sempat tersandung kasus judi ilegal dan gagal membawa Curaçao tampil di turnamen besar Piala Dunia 2018. Dengan latar belakang yang lebih relevan serta pemahaman mendalam tentang gaya bermain timnas Indonesia, menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih akan menjadi keputusan yang jauh lebih menguntungkan bagi Garuda, seperti yang terjadi pada timnas Indonesia U17 saat ini. Menyusul rencana tersebut, kabarnya, PSSI akan memberikan kontrak jangka panjang untuk Nova Arianto dengan durasi minimal 5 tahun. Kontrak ini akan resmi ditandatangani setelah gelaran Piala Asia selesai. Langkah ini menunjukkan kepercayaan besar PSSI terhadap Nova dalam mengembangkan timnas Indonesia. Jika melihat rekam jejaknya, Nova memang layak mendapat kesempatan lebih besar, termasuk menangani tim senior. Pengalaman serta kedekatannya dengan para pemain menjadi modal kuat untuk membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Lalu setujukah kamu jika Nova diangkat jadi pelatih timnas senior gantikan Patrick Kluivert? Jika setuju silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Madam Pang sebut akan keluar dari ajang AFF dan akan fokus ke ajang Piala Dunia. Madam Pang setuju dengan Indonesia lolos Piala Dunia lebih baik daripada 10 trofi AFF.
Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah dua tim nasional mereka, baik senior maupun junior, gagal melangkah ke Piala Dunia. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi sepak bola Thailand yang sebelumnya memiliki harapan besar untuk tampil di ajang bergengsi tersebut. Kekecewaan semakin dalam setelah tim junior mereka harus menelan kekalahan 2-0 dari Cina dalam pertandingan terakhir Piala Asia U17. Hasil tersebut memastikan mereka tersingkir dari turnamen ini. Situasi ini tentu menjadi bahan evaluasi besar bagi Thailand, yang selama ini berusaha meningkatkan kualitas sepak bola mereka agar bisa bersaing di level dunia. Tak hanya itu, Madam Pang juga mengungkapkan bahwa ia merasa heran mengapa Thailand masih kesulitan bersaing di level internasional terutama dalam kompetisi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, padahal mereka sudah berulang kali menjuarai Piala AFF. Menurutnya, dominasi di Asia Tenggara tidak lagi cukup jika tim nasional ingin berkembang lebih jauh. Ia mulai menyadari bahwa Piala AFF bukanlah ajang utama yang harus dijadikan tolok ukur keberhasilan. Kami sudah sering menang di AFF, tetapi tetap saja gagal di level yang lebih tinggi. Ini saatnya kami berubah, ungkapnya dalam sebuah wawancara. Melihat perkembangan negara lain, terutama Indonesia yang kini lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia, Madam Pang berencana mengambil langkah serupa. Ia menyatakan bahwa Thailand akan mengevaluasi keikutsertaan mereka di turnamen Asia Tenggara dan lebih memprioritaskan kompetisi yang dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Keputusan ini tentu menjadi langkah besar bagi Thailand dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Dengan fokus ke ajang yang lebih bergengsi, mereka berharap bisa mengikuti jejak negara-negara Asia lainnya yang berhasil menembus Piala Dunia. Kini, Thailand bersiap untuk merancang strategi baru demi mencapai ambisi tersebut. Keputusan Madam Pang untuk mempertimbangkan keluar dari AFF dan fokus ke Piala Dunia menuai beragam reaksi dari para penggemar sepak bola Thailand. Banyak yang mendukung langkah tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa keputusan ini baru diambil sekarang. Mereka merasa Thailand seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa fokus berlebihan pada Piala AFF tidak membawa kemajuan signifikan. Berikut beberapa komentar dari netizen Thailand yang menanggapi keputusan Madam Pang. Saya bingung, kenapa baru sekarang menyadari hal ini? Sudah bertahun-tahun kita terjebak di level Asia Tenggara, sementara negara lain sudah melangkah lebih jauh. Indonesia sudah memberi contoh, tapi kita malah sibuk meremehkan mereka. Sekarang ketika mereka semakin maju, baru kita sadar kalau AFF tidak penting? Terlambat. Tulis netizen asal Thailand bernama Somchai Ratanapong. Komentar serupa juga ditulis oleh Natapong Sirisak. Dari dulu banyak yang bilang kalau Thailand harus berani menatap Piala Dunia, bukan hanya puas dengan gelar AFF. Tapi setiap kali ada kritik, yang ada malah dibungkam. Sekarang setelah gagal lagi, baru ada wacana untuk berubah. Semoga ini bukan sekadar janji, tapi benar-benar ada perubahan nyata. Ungkapnya lalu, netizen lain bernama Kitisak Boonme mengungkapkan pendapatnya bahwa timnas Thailand terlalu buang-buang waktu. Jujur saya kecewa. Sudah berkali-kali kita buang waktu dengan AFF, sementara negara lain sudah berpikir jauh ke depan. Ini pelajaran besar bagi Thailand. Semoga kita benar-benar serius membangun tim untuk masa depan, bukan hanya bangga menang di Asia Tenggara. Katanya di kolom komentar. Terlepas dari huru-hara Federasi Sepak Bola Thailand, kini tugas utama PSSI adalah mengalihkan fokus penuh pada perjuangan timnas Indonesia senior untuk lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, tim junior sudah lebih dulu memastikan tempat mereka di ajang bergengsi tersebut, sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Untuk itu, mari kita terus mendukung dan mendoakan agar timnas Indonesia U17 dapat tampil maksimal di Piala Dunia, sekaligus membuktikan bahwa prestasi di level dunia jauh lebih berarti dibandingkan sekadar menjadi juara di Asia Tenggara. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat dan siap bersaing di kompetisi internasional. Netizen kecewa, striker lokal timnas Indonesia sudah alami sedikit kemajuan kecuali Dendi Sulistiawan. Pelatih timnas diharapkan bisa lebih selektif dan tidak memanggil Dendi ke skuad utama timnas.
Barisan depan Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif di Liga 1 musim lalu bersama klub masing-masing, kecuali satu nama yang belum mampu unjuk gigi, yakni Dendi Sulistiawan. Striker Bayangkara FC itu terlihat kesulitan menemukan ketajamannya, berbeda dengan rekan-rekan seposisinya seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta yang tampil menonjol. Hingga pekan ke-27 Liga 1, Dendi baru mencetak 1 gol, yang terjadi pada 21 November saat melawan Barito Putra. Setelah dipanggil memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari lalu, ia belum mampu menambah koleksi golnya. Hal ini tentu menjadi perhatian, terutama karena sejumlah pemain lain terus menunjukkan produktivitas mereka setelah kembali dari tugas bersama Timnas. Hoki Caraka, yang memperkuat PSS Sleman, berhasil mencetak 4 gol sejauh ini. 2 golnya datang setelah pulang dari Piala Asia 2023, yakni saat menghadapi Bayangkara FC dan Persita Tangerang pada Februari. Pemain berusia 19 tahun ini terus membuktikan dirinya sebagai penyerang muda yang potensial. Sementara itu, Dimas Drajat juga tampil tajam meski timnya, Persikabo 1973, masih terpuruk di dasar klasemen. 2 gol berhasil ia sumbangkan dalam 2 laga penting melawan Madura United dan Borneo FC, membuktikan bahwa ia tetap menjadi ancaman serius bagi lawan meski berada dalam tim yang kesulitan. Ramadan Sananta juga mulai menemukan kembali performanya bersama Persis Solo setelah pulih dari cedera. Pemain yang sempat absen beberapa waktu itu mencetak gol penting pekan lalu, menandakan ia siap kembali bersaing di lini depan. Melihat situasi ini, muncul pertanyaan mengenai posisi Dendi Sulistiawan di skuad Garuda. Pelatih baru Patrick Kluivert tentu memiliki banyak opsi di lini serang, terutama dengan performa cemerlang pemain lain. Bahkan Stefano Lillipali, yang bermain sebagai gelandang serang untuk Borneo FC, turut mencuri perhatian dengan torehan 11 gol dan 16 assist musim ini, membuatnya layak dipertimbangkan untuk menambah daya gedor Timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Kemenangan menjadi target mutlak jika Indonesia ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dengan persaingan ketat di lini depan, ini saatnya bagi setiap pemain untuk membuktikan diri dan memberikan kontribusi terbaik mereka demi mengangkat performa skuad Garuda. Akhirnya suara publik didengar, Indra Syafri mengaku selalu dukung pemain Timnas U20 yang akan berkarir di luar negeri. Hal ini diperkirakan karena Indra mulai yakin dengan kemampuan pemainnya yang bermain untuk klub abroad. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengonfirmasi kabar yang menyebutkan bahwa 2 pemain muda andalannya akan mencoba peruntungan di luar negeri. Salah satu pemain yang disebutkan adalah Iqbal Gwijangge, bek tangguh yang selama ini menjadi tulang punggung lini pertahanan Timnas U20. Iqbal dikabarkan akan menjalani trial di salah satu klub Thailand dalam waktu dekat. Selain Iqbal, Indra juga menyebutkan nama Meshaal Hamzah, pemain muda milik Persija Jakarta. Meshaal akan dipinjamkan ke klub Liga Thailand, Nakhon Pathom United. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman bermain di luar negeri kepada para pemain muda Indonesia. Bermain di liga luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mental bertanding mereka. Indra Syafri tampaknya semakin yakin bahwa pengalaman bermain di kompetisi internasional dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda. Menurutnya, pemain yang berkompetisi di liga luar negeri cenderung memiliki kemampuan teknis dan pemahaman taktik yang lebih baik. Hal ini terbukti dari sejumlah pemain Indonesia yang sudah mencicipi atmosfer liga luar, seperti Pratama Arhan di Jepang atau Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, yang mengalami perkembangan signifikan setelah berkarir di luar negeri. Keputusan untuk mengirim Iqbal dan Meshaal ke Thailand juga menunjukkan keseriusan Indra Syafri dalam membangun skuad Timnas U20 yang lebih kompetitif. Liga Thailand, yang dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Asia Tenggara, menawarkan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Liga Indonesia. Selain itu, para pemain akan mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda, meningkatkan pengalaman bertanding, dan memperluas jaringan profesional mereka. Langkah ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya di Indonesia untuk terus mengasah kemampuan mereka dan berani mencoba berkarir di luar negeri.
Indra berharap kedua pemain ini dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal dan membawa pengalaman berharga saat kembali membela timnas. Dengan Iqbal dan Meshaal yang segera berangkat ke Thailand, ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai serius memanfaatkan potensi luar negeri untuk meningkatkan kualitas individu pemainnya. Perjalanan mereka di Thailand akan menjadi salah satu perhatian publik sepak bola nasional, sekaligus menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk masa depan karir mereka dan juga timnas Indonesia. Tak disangka, asisten Patrick Kluivert kabarnya sudah awasi performa Eliano Reijnders di klub. Eliano berhasil bawa PEC Zwolle bantai PSV Eindhoven dengan penampilannya yang tajam. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, terlihat hadir langsung di Stadion Mack Park untuk menyaksikan penampilan pemain naturalisasi, Eliano Reijnders, dalam laga Eredivisie yang mempertemukan PEC Zwolle dengan PSV Eindhoven pada Sabtu, 18 Januari. Kehadiran Lanzaat diketahui dari unggahan di Instagram story pribadinya, di mana ia memamerkan foto bersama Eliano, serta momen pertandingan yang berlangsung seru. Pada laga tersebut, PEC Zwolle secara mengejutkan berhasil menundukkan PSV, yang tengah memimpin klasemen Eredivisie dengan skor 3-1. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Zwolle, yang kini bertengger di posisi ke-13 klasemen dengan raihan 20 poin dari 19 pertandingan. Sementara itu, PSV tetap kokoh di puncak klasemen meski kalah, dengan mengoleksi 46 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Gol kemenangan PEC Zwolle dicetak oleh Filip Krastev pada menit kedua dan ke-38, serta sebuah gol tambahan dari Dylan Vente di masa injury time. PSV hanya mampu membalas melalui gol Johan Bakayoko pada menit ke-25. Selain aksi gol-gol yang menghibur, laga ini juga menyajikan drama di mana PSV mendapatkan peluang emas dari titik penalti yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh Luuk de Jong. Eliano Reijnders, yang bermain sebagai starter di posisi bek kanan, tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan performa yang solid. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga kerap membantu serangan timnya dengan efektif. Aksinya di sisi kanan lapangan mampu memberikan tekanan kepada pemain sayap PSV yang terkenal memiliki kecepatan. Namun, Eliano sempat terlibat insiden kontroversial ketika ia melakukan pelanggaran di kotak penalti saat mencoba menghalau bola. Beruntung bagi Zwolle, tendangan penalti yang dieksekusi Luuk de Jong melenceng sehingga mereka terhindar dari kebobolan. Penampilan Reijnders di laga ini tentu menjadi catatan penting bagi Lanzaat yang hadir untuk memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Kehadirannya di skuad timnas Indonesia semakin relevan, mengingat kebutuhan akan pemain berkualitas di posisi bek kanan. Dengan performa apiknya di level tertinggi sepak bola Belanda, Eliano diprediksi bisa memberikan kontribusi besar jika bergabung dengan skuad Garuda. Momentum ini juga menjadi bukti keseriusan timnas Indonesia dalam memperkuat komposisi tim, terutama dengan memanfaatkan pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Kini, publik sepak bola Indonesia menanti langkah selanjutnya dari proses integrasi Reijnders ke dalam skuad nasional. Terungkap, Sintayong sebenarnya sudah panggil Christian Gonzalez untuk latih striker timnas Indonesia, terutama stiker lokal seperti Hoki Caraka yang masih bapuk. Christian Gonzalez, mantan penyerang naturalisasi timnas Indonesia, menyuarakan niatnya untuk membantu Garuda memperbaiki lini serang yang kini menjadi sorotan. Pria yang akrab disapa El Loco ini mengungkapkan kesiapannya menjadi pelatih khusus striker bagi timnas Indonesia. Kekhawatiran Gonzalez cukup beralasan, mengingat performa lini depan Garuda yang belum maksimal dalam beberapa turnamen terakhir. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dari 6 gol yang dicetak oleh timnas Indonesia, hanya 2 yang berasal dari pemain depan, yaitu Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Kondisi ini semakin memprihatinkan di Piala AFF 2024, di mana dari 4 gol yang tercipta dalam 4 pertandingan, tidak satu pun yang berasal dari penyerang. Sebaliknya, semua gol dilesakkan oleh pemain bertahan, yaitu Asnawi Mangkualam, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas pelatih striker, Yom Ki-hun, yang berasal dari Korea Selatan. Hingga kini,
program yang diterapkan belum mampu mendongkrak produktivitas para penyerang Garuda. Oleh karena itu, nama Christian Gonzalez mencuat sebagai salah satu opsi potensial untuk mengisi kekosongan tersebut. Berbekal pengalaman panjangnya di dunia sepak bola Indonesia, Gonzalez diyakini bisa membawa perubahan signifikan. Selama kariernya sebagai pemain, Gonzalez dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah menghiasi Liga Indonesia. Ia mencatatkan namanya sebagai top skor Liga Indonesia sebanyak 3 kali, yaitu pada 2005, 2006, dan 2007. Prestasi ini membuktikan ketajamannya di lini depan. Gonzalez juga sukses mempersembahkan trofi Liga Indonesia 2006 bersama Persik Kediri, menjadikannya salah satu pemain asing yang paling sukses di tanah air. Dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Gonzalez secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia. Dengan rekam jejaknya sebagai striker top sepanjang masa Liga Indonesia, ia diyakini memiliki wawasan dan kemampuan yang relevan untuk melatih para penyerang muda Garuda. Apalagi, langkah serupa telah dilakukan di posisi pelatih kiper dengan menghadirkan Yo Jae-hoon, mantan penjaga gawang yang juga jebolan Liga Indonesia. Jika Gonzalez benar-benar diberi kesempatan, ini bisa menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali ketajaman lini depan timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Gonzalez tidak hanya membawa nama besar, tetapi juga harapan untuk mengangkat performa para penyerang Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah ini tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia yang sedang berjuang mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Kecewa, Hoki Caraka alami cedera setelah bertanding dengan timnas. Warganet sebut persiapan fisik yang dilakukan Hoki kurang maksimal, sehingga mudah kalah duel dengan pemain lawan. Hoki Caraka, penyerang muda berbakat timnas Indonesia, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah tampil membela Garuda dalam laga melawan Filipina di Piala AFF 2024. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan pendukung sepak bola tanah air maupun klubnya, PSS Sleman. Dalam pertandingan terakhir grup B yang digelar pada Desember lalu, Hoki turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-52, menggantikan Rafael Struijk. Sayangnya, ia hanya bertahan di lapangan hingga menit ke-95 sebelum digantikan oleh Robby Darwish. Insiden terjadi saat Hoki terkena sikutan dari salah satu pemain Filipina, yang menyebabkan luka serius di bagian pipinya. Cedera itu memerlukan jahitan untuk menghentikan pendarahan. Pasca pertandingan, situasi Hoki semakin memburuk. Ia dilaporkan mengalami demam tinggi disertai menggigil, yang membuatnya harus dilarikan ke instalasi gawat darurat. Foto yang beredar di media sosial memperlihatkan Hoki terbaring di ranjang rumah sakit, menambah kekhawatiran akan kondisinya. Kekasihnya sempat membagikan kabar ini melalui akun Instagram, mengungkapkan kondisi sang pemain yang membutuhkan perhatian medis lebih lanjut. PSS Sleman, klub yang menaungi Hoki, belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisinya. Namun, manajemen klub memastikan akan segera berkoordinasi dengan tim medis timnas Indonesia untuk mengetahui perkembangan terkini sang pemain. Sebagai salah satu pemain penting di lini serang PSS Sleman, absennya Hoki tentu menjadi tantangan besar bagi tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi laga pamungkas putaran pertama Liga 1 musim ini. Di sisi lain, pertandingan melawan Filipina berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk timnas Indonesia, sekaligus menutup perjalanan Garuda di Piala AFF 2024. Hasil ini mengecewakan, namun perhatian publik justru terfokus pada kondisi Hoki yang tengah berjuang untuk memulihkan diri. Cedera yang dialami Hoki menjadi pengingat akan kerasnya kompetisi di level internasional, di mana risiko bagi para pemain selalu ada. Dukungan dan doa mengalir deras dari para pendukung sepak bola Indonesia, berharap Hoki segera pulih dan kembali merumput bersama PSS Sleman serta timnas Indonesia. Sebagai pemain muda berbakat, Hoki Caraka diharapkan mampu bangkit dari situasi ini dan terus menjadi andalan di lini serang, baik untuk klub maupun negara. Mantap! Muhammad Ferreri kabarnya akan disingkirkan oleh Patrick Kluivert dari skuad utama timnas Indonesia. Posisi bek bakal dihuni full pemain naturalisasi. Persaingan di lini belakang timnas Indonesia diperkirakan akan semakin ketat di bawah kendali Patrick Kluivert.
Perubahan gaya bermain yang dibawa pelatih berusia 48 tahun itu diprediksi akan memengaruhi pemilihan pemain, khususnya di sektor bek tengah. Pasalnya, Kluivert cenderung mengandalkan formasi dasar 4-2-3-1, berbeda dengan Shin Tae-yong yang sering menggunakan skema 3 bek. Formasi 4-2-3-1 yang biasa diterapkan Kluivert menekankan keseimbangan antar lini, baik dalam bertahan maupun menyerang. Dengan formasi ini, hanya 2 bek tengah yang akan menjadi starter dalam satu pertandingan, berbeda dengan skema 3 bek yang memberikan ruang lebih banyak untuk rotasi pemain di sektor tersebut. Hal ini tentu akan berdampak besar pada peluang sejumlah bek tengah timnas Indonesia, termasuk Muhammad Ferrari. Ferrari, yang sempat menjadi bagian dari skuad Shin Tae-yong, mungkin menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan tempatnya. Meski kerap dipanggil ke timnas, Ferrari lebih sering menghuni bangku cadangan ketimbang menjadi pilihan utama. Situasi ini semakin rumit mengingat performanya yang kurang konsisten belakangan ini. Penampilannya yang dinilai kurang memuaskan menjadi salah satu sorotan pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana lini pertahanan kerap terlihat rapuh. Kini, dengan hadirnya sejumlah pemain naturalisasi dan keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi Eropa, persaingan di lini belakang timnas menjadi semakin ketat. Nama-nama seperti Miss Hilges, Elkan Bagot, dan Jordi Amat menunjukkan performa yang stabil, menjadikan mereka kandidat utama untuk mengisi 2 posisi bek tengah dalam formasi 4-2-3-1 Kluivert. Situasi ini membuat peluang Ferrari untuk bertahan di timnas semakin menipis, jika ia tidak segera meningkatkan kualitas permainan dan membuktikan diri sebagai bek yang andal. Bukan tidak mungkin ia akan tersingkir dari daftar pemain. Keberadaan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pun menjadi tantangan tersendiri, karena sang pelatih dipastikan akan memilih pemain berdasarkan performa terbaik mereka di lapangan. Bagi Ferrari, kondisi ini bisa menjadi cambuk untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuannya. Meski persaingan semakin sulit, peluang untuk kembali bersinar tetap terbuka selama ia mampu beradaptasi dengan strategi baru dan memperbaiki performa di level klub maupun timnas. Di bawah kepemimpinan Kluivert, hanya pemain terbaik yang akan dipilih, sehingga Ferrari harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempatnya kembali. Mantap, Jay Izzes ditunjuk jadi jantung pertahanan Venezia FC sampai dipuji media Italia. Patrick Kluivert tak tinggal diam, kabarnya ia langsung beri posisi yang sama untuk Bang Jay di timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia, Jay Izzes, kembali menarik perhatian media Italia setelah tampil solid dalam laga Venezia melawan Parma pada pekan ke-21 Serie B Italia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ennio Tardini pada minggu lalu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski tidak meraih kemenangan, Izzes tetap menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan berkat kontribusinya di lini pertahanan. Dalam laga tersebut, Venezia, yang dilatih oleh Eusebio Di Francesco, sempat unggul lebih dulu lewat penalti Joel Pojanpalo pada menit ke-20. Namun, kesalahan dari Antonio Candela, salah satu rekan Izzes di lini belakang, membuat Parma mendapatkan penalti yang dieksekusi Hernani pada menit ke-56 untuk menyamakan kedudukan. Meski begitu, Venezia berhasil mempertahankan hasil imbang hingga akhir pertandingan, berkat koordinasi pertahanan yang dipimpin oleh Izzes dan aksi gemilang kiper Filip Stankovic yang mencatat 7 penyelamatan krusial. Banyak media Italia memberikan pujian kepada Jay Izzes atas penampilannya. Ia dianggap sukses memimpin lini pertahanan Venezia yang sedang pincang akibat absennya beberapa pemain kunci seperti Michael Svoboda, Giorgio Altare, Joel Singtien, dan Richie Sagrado. Situasi ini memaksa Izzes bermain bersama 2 pemain yang biasanya beroperasi sebagai bek sayap, yakni Rigetxiano Habs di kiri dan Antonio Candela di kanan. Meskipun Candela terlihat canggung dalam peran barunya dan melakukan kesalahan yang menyebabkan penalti, Jay Izzes tetap tampil konsisten sebagai bek tengah. Ia mampu menjaga stabilitas pertahanan Venezia dengan tenang dan penuh disiplin. Performanya semakin menonjol karena ia menjadi satu-satunya pemain non-kiper di Venezia yang mendapatkan nilai tertinggi dari berbagai media luar negeri, yakni 6,5. Keberhasilan Izzes dalam mengatur lini belakang ini menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin di atas lapangan. Di usianya yang baru 24 tahun, bek keturunan Belanda Indonesia ini semakin menunjukkan kedewasaan dalam bermain.
kepercayaan yang diberikan pelatih untuk memimpin lini pertahanan di tengah kondisi darurat membuktikan bahwa ia merupakan pilar penting bagi Venezia. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, performa Izes ini menjadi kebanggaan tersendiri. Dengan kualitas yang terus ia tunjukkan di kompetisi sekelas Serie B, Izes diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya ke timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga penting di masa mendatang. Bisa-bisanya, Ian Maatsen tak masuk skuad timnas Belanda untuk Liga Nasional. Netizen Indonesia sampai gregetan, minta PSSI segera datangkan pemain ini saja sebelum pelatih Belanda berubah pikiran. Ian Maatsen baru-baru ini mencurahkan isi hatinya setelah dirinya kembali absen dari daftar pemain timnas Belanda untuk ajang UEFA Nations League. Meski merasa kecewa, pemain yang kini membela Aston Villa ini tetap berusaha bersikap sabar dan fokus pada perkembangannya sebagai pemain profesional. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Bosnia dan Jerman, namun nama Maatsen tak termasuk dalam skuad tersebut. Maatsen, seorang bek kiri berbakat yang sebelumnya bersinar bersama Borussia Dortmund dengan membawa klub tersebut mencapai final Liga Champions musim lalu, masih belum mendapatkan kesempatan tampil di tim senior negaranya. Meskipun kini ia telah bergabung dengan Aston Villa setelah meninggalkan Chelsea, Maatsen masih harus menunggu saatnya untuk mengenakan jersey timnas Belanda di level tertinggi. Sebagai gantinya, Maatsen tetap dipercaya untuk memperkuat timnas U21 Belanda. Tim ini tengah mempersiapkan diri menghadapi laga kualifikasi Euro U21, di mana mereka dijadwalkan bermain melawan Makedonia Utara dan Georgia. Meski tetap merasa bangga bisa membela negaranya di level junior, Maatsen tidak memungkiri bahwa ketiadaannya di tim senior membuatnya merasa sedikit kecewa. Kekecewaan ini semakin terasa karena Maatsen sebelumnya sempat mendapat panggilan untuk menggantikan Frenkie de Jong di Euro 2024. Kala itu, ia bahkan rela membatalkan liburannya di Yunani demi bergabung dengan skuad senior Belanda. Namun, sayangnya, Maatsen tidak diturunkan dalam satupun pertandingan selama turnamen tersebut. Hingga kini, pemain berusia 23 tahun itu masih menantikan debutnya bersama timnas senior Belanda. Maatsen merupakan salah satu pemain muda yang menjanjikan di Eropa. Dengan kemampuan bertahan yang solid, kecepatan, serta kemampuan menyerang yang mumpuni, ia sering menjadi andalan tim yang ia bela. Namun, persaingan ketat di posisi bek kiri di timnas Belanda membuatnya harus bersabar untuk mendapatkan tempat di tim utama. Meski demikian, Maatsen tetap optimis bahwa kesempatannya akan tiba. Saat ini, fokus Maatsen adalah terus menunjukkan performa terbaiknya di Aston Villa dan timnas U21. Ia percaya bahwa kerja keras dan konsistensi adalah kunci untuk membuka pintu menuju timnas senior. Dengan potensi yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan suatu saat nama Ian Maatsen akan menjadi bagian penting dalam skuad utama The Oranye. Kabar terbaru, Emil Audero Ngode bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia dan akan jadi kiper pelapis Martin Paes. Jika kabar ini benar, maka skuad Garuda akan semakin tak terkalahkan. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Como, kembali menjadi sorotan terkait peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kabar ini mencuat setelah sebuah video di akun media sosial resmi Como menampilkan Emil mengucapkan sampai jumpa yang dianggap banyak pihak sebagai isyarat untuk segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Video tersebut memperlihatkan Emil sedang menjawab sejumlah pertanyaan seputar Indonesia. Mulai dari tempat wisata, makanan khas, hingga klub sepak bola tanah air, Emil menjawab dengan antusias. Di akhir wawancara, ia menutup dengan ucapan sampai jumpa sembari mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya di Indonesia yang terus mendukung karirnya. Ungkapan ini sontak memicu spekulasi bahwa Emil tengah memberikan kode untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Emil Audero memang memiliki darah Indonesia. Lahir di Mataram pada tahun 1997, ia memiliki ayah berdarah Indonesia dan ibu asal Italia. Namun, perjalanan karirnya selama ini lebih banyak dihabiskan di Italia, termasuk menjadi bagian dari Juventus dan memperkuat Sampdoria di Serie A sebelum akhirnya pindah ke Como. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI telah berupaya mendekati Emil untuk memperkuat skuad Garuda.
Meski sempat menolak karena ingin fokus mengamankan posisi di timnas Italia, situasi kini tampaknya mulai berubah. Emil mulai terlihat lebih terbuka terhadap kemungkinan bermain untuk Indonesia, terutama setelah kiper utama timnas Italia didominasi oleh nama-nama lain seperti Gianluigi Donnarumma. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendatangkan kiper berpengalaman yang bisa memberikan pengaruh besar di bawah Mistar. Kabarnya, PSSI menargetkan naturalisasi Emil sebelum Maret 2025, sehingga ia dapat bergabung tepat waktu untuk membantu timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Emil diharapkan mampu menambah kualitas di lini pertahanan, terutama mengingat lawan-lawan berat yang harus dihadapi Indonesia seperti Vietnam dan Bahrain. Jika naturalisasi ini benar-benar terrealisasi, Emil akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di level tertinggi, termasuk di Serie A dan Liga Italia, menjadikannya sosok yang ideal untuk mengisi posisi kiper utama. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun Emil sendiri terkait kelanjutan proses naturalisasi ini. Para penggemar sepak bola di tanah air tentu berharap Emil segera memberikan keputusan yang positif untuk memperkuat skuad Garuda di panggung internasional. Mantap, Patrick Kluivert beri saran agar lintasan lari di Stadion GBK dihilangkan saja. Menpora Dito Aryo Tejo menerima baik usulan ini dan akan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, memberikan tanggapan terkait kunjungan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kluivert memberikan kesan positif sekaligus pandangannya mengenai potensi stadion ikonik tersebut untuk menghadirkan atmosfer yang lebih intim jika lintasan lari dihilangkan. Patrick Kluivert resmi memulai perannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Sebagai bagian dari tugas barunya, ia melakukan kunjungan ke SUGBK pada 13 Januari 2025 untuk meninjau fasilitas dan mempersiapkan laga-laga kandang timnas Indonesia yang akan datang. Menurut Dito, Kluivert tampak kagum dengan keindahan dan kemegahan stadion kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut. Secara keseluruhan, ia tidak memberikan banyak masukan terkait fasilitas, yang menandakan bahwa standar SUGBK telah cukup memuaskan. Namun, Kluivert juga sempat mengutarakan gagasannya tentang bagaimana atmosfer stadion dapat lebih maksimal. Ia membayangkan, jika lintasan lari yang mengelilingi lapangan dihilangkan, jarak antara pemain dan penonton akan menjadi lebih dekat, menciptakan suasana yang lebih intens dan mendukung performa tim. Dengan desain yang lebih mendekatkan tribun ke lapangan, penonton akan memiliki pengalaman yang lebih mendalam, sehingga tekanan kepada tim lawan juga semakin terasa. Dito menambahkan, meskipun gagasan tersebut masih sebatas pandangan pribadi Kluivert, hal itu mencerminkan kepeduliannya terhadap detail yang dapat memengaruhi pengalaman tim dan penonton. Hal ini semakin relevan menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan pertama bagi Kluivert untuk merasakan langsung energi luar biasa yang dapat dihadirkan ribuan supporter Indonesia di stadion terbesar di tanah air itu. Kunjungan ini menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi penuh SUGBK sebagai kandang timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi tempat pertandingan, SUGBK juga memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang dapat memberikan keuntungan psikologis bagi para pemain Garuda. Dengan pelatih sekaliber Kluivert, yang sudah terbiasa dengan standar sepak bola internasional, diharapkan timnas Indonesia dapat memanfaatkan setiap detail untuk mendukung performa mereka dalam mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026.